Seruas jalan di perbatasan antara Provinsi Banten dan Jawa Barat viral di media sosial. Ruas jalan itu kontras karena masih tanah di satu sisi dan aspal di sisi yang lain. Pantauan Kompas.com, pada Minggu, 11 Januari 2026, ruas jalan itu berada tepat di kawasan hunian sementara, Huntara, korban banjir bandang 2020 di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Banten. Jalan itu merupakan akses yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor di Jabar dan Kabupaten Lebak di Banten. Ruas jalan di Jawa Barat sudah diaspal, berwarna hitam, bahkan sudah dilengkapi marka jalan berwarna putih, sementara ruas jalan di Banten masih berupa tanah merah. Salah satu warga di Huntara, Erum, mengatakan jalan tersebut diaspal sejak minggu lalu oleh pemerintah daerah Jabar. Batas ujung aspal yang dikerjakan tepat berada di depan Huntara miliknya. Ujungnya banget ada di sini, di Lebak masih tanah, di Bogor sudah mulus, kata Erum saat ditemui kepada Kompas.com di Huntara Cigobang, Kabupaten Lebak, Minggu. Terakhir perbatasan Bogor dan Lebak hingga ke ujung perbatasan. Sementara jalan di wilayah Lebak, belum ada pembangunan sejak warga menghuni Kampung Huntara pada 2020 lalu. Padahal, kami juga butuh untuk aktivitas ke kampung sebelah, untuk anak-anak ke sekolah, tetapi belum pernah dibangun, kata dia. Sementara itu, RT setempat, Ajum, mengatakan sudah berulang kali meminta pembangunan jalan dan juga hunian tetap, Huntap, bagi warga yang masih tinggal di Huntara. Namun, hal itu belum kunjung dikabulkan. Kalau ada pejabat kesini mulai dari gubernur, bupati, dan wakil bupati, kami pasti menyampaikan ingin Huntap dibangun, atau minimal jalan, tetapi cuma janji-janji saja, kata Ajum. Bahkan, Huntap di sana, Bogor, enggak sampai setahun sudah dibangun, kami di sini sudah 6 tahun belum dibangun-bangun, ujar dia. Sebuah ruas jalan di perbatasan Banten dan Jawa Barat mendadak viral di media sosial setelah unggahan warga memperlihatkan perbedaan mencolok pada kualitas infrastrukturnya. Video tersebut memancing perbincangan luas mengenai efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah administrasi. Warganet menyoroti bagaimana garis batas wilayah dapat terlihat sangat jelas hanya dengan melihat kondisi aspalnya. Fenomena jalan viral ini menjadi representasi bagi masyarakat mengenai cara pemerintah daerah dalam mengelola anggaran infrastruktur mereka. Atensi publik yang besar membuat jurnalis dan pihak terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi lapangan yang sebenarnya. Saat dipantau secara langsung, terlihat bahwa salah satu sisi wilayah di perbatasan tersebut memiliki kualitas aspal yang sangat mulus dan baru. Jalanan tampak lebar, hitam pekat, dan nyaman untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi infrastruktur yang mumpuni ini memberikan dampak positif bagi mobilitas warga serta kelancaran distribusi logistik di wilayah tersebut. Aspal yang mulus ini dianggap sebagai hasil dari program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dilakukan pemerintah daerah setempat. Pengendara yang melintas merasakan perbedaan kenyamanan yang signifikan saat memasuki wilayah dengan aspal mulus ini. Kualitas jalan tersebut kini menjadi standar yang diharapkan warga juga dapat diwujudkan di sisi wilayah perbatasan lainnya. Berbanding terbalik dengan sisi sebelahnya, bagian jalan yang masuk ke wilayah provinsi tetangga menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Jalanan di sisi tersebut tampak rusak, berlubang, dan hanya menyisakan kerikil atau tanah di beberapa titik.
Perbedaan yang tajam ini menciptakan efek garis pembatas aspal yang terlihat sangat nyata di perbatasan. Kondisi ini seringkali dikeluhkan oleh warga yang setiap hari harus melintasi batas wilayah tersebut untuk bekerja atau berdagang. Ketimpangan infrastruktur ini menjadi bukti adanya perbedaan prioritas pembangunan atau ketersediaan anggaran antara kedua pemerintah daerah. Hal inilah yang memicu reaksi kritis dari masyarakat di media sosial mengenai keadilan akses jalan. Ruas jalan yang viral ini memiliki posisi strategis karena menjadi jalur utama penghubung antara pemukiman di Banten dengan wilayah Jawa Barat. Jalur ini digunakan oleh warga untuk akses menuju pasar, sekolah, hingga fasilitas kesehatan antar provinsi. Karena fungsinya yang krusial, kondisi jalan ini sangat memengaruhi roda ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Setiap kerusakan pada ruas jalan ini berdampak pada waktu tempuh dan biaya perawatan kendaraan para pengguna jalan. Kepentingan ekonomi lintas batas menjadikan perbaikan jalan ini bukan hanya masalah administratif satu daerah, melainkan kebutuhan bersama. Lokasi ini kini menjadi titik sorotan bagi pengambil kebijakan di kedua provinsi tersebut. Masyarakat setempat memberikan tanggapan beragam mengenai kondisi jalan yang viral tersebut, mulai dari rasa syukur hingga kecemburuan sosial. Warga di sisi aspal mulus merasa terbantu, sementara warga di sisi jalan rusak merasa diabaikan oleh pemerintahnya. Banyak warga berharap bahwa viralnya video jalan tersebut dapat mengetuk pintu hati para pemangku kepentingan untuk segera melakukan perbaikan. Mereka menginginkan adanya kesetaraan kualitas infrastruktur tanpa harus dibatasi oleh garis administrasi daerah. Curhatan warga seringkali muncul di kolom komentar media sosial sebagai bentuk aspirasi langsung kepada gubernur maupun bupati terkait. Kesadaran masyarakat akan hak mendapatkan jalan yang layak kini semakin meningkat seiring dengan kemudahan penyebaran informasi. Pemerintah Provinsi Banten atau pemerintah kabupaten terkait di wilayah tersebut mengklaim bahwa aspal mulus tersebut adalah hasil kerja keras mereka. Pembangunan ini merupakan bagian dari target jangka panjang untuk mengoneksikan wilayah pelosok dengan pusat pertumbuhan. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka terus mengalokasikan dana pemeliharaan jalan secara rutin guna menjaga kualitas infrastruktur tetap prima. Keberhasilan pembangunan di sisi Banten ini dijadikan contoh prestasi bagi pengelolaan dana daerah yang tepat sasaran. Mereka juga membuka diri untuk melakukan koordinasi lintas daerah agar pembangunan di perbatasan dapat berjalan lebih sinergis. Namun, fokus utama tetap pada penyelesaian target pembangunan di wilayah administrasi mereka sendiri.